Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian dengan komentar dan subscribe di channel Sunyi Sepi. Terima kasih, semoga dukungan dan support kalian ini bisa membuat kami seluruh tim ini dalam memberikan atau menyajikan konten-konten dari berbagai narasumber ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari salah satu narasumber, yaitu sebut saja namanya Mbah Lani. Ini usia beliau itu sudah hampir 100 tahun lebih. Dia ini menceritakan kemarin sewaktu saya ini ketemu dengan beliau, Mbah Lani ini punya satu cerita yang menurut saya ini ingin saya kisahkan di sini. Cerita beliau tentang mati wurung, tirung atau mati wurung, kalau orang bilang sekarang itu mati suri. Nah, ini pengalaman beliau itu dulu saat usianya itu masih kecil. Mbah Lani menceritakan saat dirinya meninggal dunia di usia 8 tahun. Waktu dulu itu belum ada yang namanya sekolah, apalagi HP, karena masanya itu masa zaman penjajahan. Nah, orang tuanya Mbah Lani ini sebagai petani. Waktu Mbah Lani ini dalam keadaan yang sudah tidak meninggal, katanya itu sore hari, kira-kira hampir maghrib. Nah, orang kampung di tempat Mbah Lani ini, kalau yang meninggal sore hari itu ya pasti dikuburnya atau dimakamkannya itu nunggu esok hari. Dan juga sebagai orang kampung, ia menunggu kerabat keluarganya agar datang semuanya, termasuk kakak-kakaknya Mbah Lani dan juga sepupu-sepupu Mbah Lani. Nah, Mbah Lani ini yang kata orang tuanya dulu melihat Mbah Lani yang sudah tidak bernafas lagi waktu dia sedang tidur, terbaring tidur lemas di emperan depan rumahnya yang terbuat dari bambu. Orang tuanya mengira kalau Mbah Lani itu sudah meninggal dunia, karena dalam keadaan dia tidur itu memang sudah tidak ada nafasnya. Dibangunkan juga sudah tidak bergerak. Tanda-tanda kehidupan Mbah Lani itu sudah dinyatakan dari tetangga sebelah, dari orang-orang pintar, itu menyatakan kalau Mbah Lani itu sudah meninggal dunia. Dan lewat kabar kentongan kalau ada orang yang meninggal dunia, yaitu Mbah Lani. Nah, masyarakat sekitar itu berbondong-bondong malamnya itu yang mendoakan jenazah Mbah Lani. Keesokan harinya, kira-kira jam 9 pagi, ini saat Mbah Lani ini hendak dimakamkan. Mbah Lani ini memang belum ada tanda-tanda kalau dia itu mati suri. Orang tuanya pun tidak tahu kalau Mbah Lani itu bakal hidup lagi. Nah, seketika saat dimandikan, terus ditalkin dan sebagainya dari kiai setempat, jenazah Mbah Lani ini dibawa ke area pemakaman. Nah, saat dibawa ini, keranda itu bergerak-gerak. Nah, Mbah Lani itu teriak-teriak, "Woi, saya ini di mana?" Dia buka kerandanya, keranda spontan itu terbuka. Walaupun dalam keadaan dia yang terikat sudah di kain kafani, dia tuh teriak-teriak. Nah, yang membawa keranda ini mendengar teriakan, dan teriakan itu tidak aneh, itu suaranya Mbah Lani. Sontak mereka itu tengok. Kata mereka yang bawa keranda itu mendengarkan sembari berpikir siapa. Nah, melihat keranda yang bergoyang-goyang ini, Mbah Lani yang berusaha melepaskan ikatan di kakinya, di tangannya, termasuk ikatan tubuhnya yang sudah dipocong semuanya, itu sudah dirapikan seperti jenazah yang akan dimakamkan. Mbah Lani ketakutan, "Woi, saya belum mati."
Nah, mendengar kata itu, orang-orang yang sedang membaca takbir, tahmid dan sebagainya itu spontan itu menyuruh si pembawa keranda itu berhenti. Wah, berhenti, turunkan kerandanya. Keranda itu dibuka, Mbah Lani itu teriak, wah saya belum mati. Dibawa keranda, orang yang lain yang melihat Mbah Lani terbangun duduk, itu spontan lari kocar-kacir kayak melihat orang yang benar-benar pocong, anak kecil. Nah, keluarganya, pembawa keranda, termasuk orang-orang yang tadi mengingatkan pembawa keranda pun semuanya hampir 90% itu meninggalkan keranda yang isinya Mbah Lani yang sedang duduk. Sementara orang tuanya pun tidak percaya kalau Mbah Lani itu benar-benar masih hidup. Sampai orang tuanya itu, weh kamu bener Lani, kamu bener Lani, kamu bener Lani. Iya Pak, ini saya, iya Pak, ini saya. Dalam keadaan dia terbungkus kain kafan, dia mampu menjawab. Tapi setelah kain kafan itu terlepas semuanya, Mbah Lani seketika seperti orang yang sangat lemas. Orang yang sudah tidak mempunyai daya upaya. Dia itu seperti terbaring. Nah, orang tuanya semakin khawatir. Dia yang tadi sadar seketika bisa duduk, spontan seperti orang yang lemas. Tapi secara denyut nadi dan sebagainya, nyata-nyata masih hidup. Itu dari beberapa orang, termasuk orang tuanya, ibunya, kakak-kakaknya, itu menghampiri keranda yang di tengah-tengahnya itu diduduki oleh Mbah Lani. Nah, saat itu sudah terbangun dan dilepaskan, keranda dibawa oleh sebagian orang, Lani digendong sama orang tuanya sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah, Mbah Lani itu yang sudah keadaan lemas itu dibaringkan oleh orang tuanya di atas dipan atau tempat tidur. Mbah Lani itu sudah tidak dalam keadaan orang yang benar-benar normal. Kata orang tuanya, Mbah Lani ditanya ini itu dan sebagainya, Mbah Lani tidak bisa menjawab apa-apa. Mbah Lani mendengar apa kata orang tuanya, kakaknya, cuman Mbah Lani tidak mampu menjawab karena mulutnya ini seperti terkunci, hanya bisa melirik kanan kiri dan mendengarkan. Tangannya sudah digerakkan, kakinya juga lemas, tidak bisa apa-apa. Dan itu pun sampai 2 minggu lamanya Mbah Lani terbaring di tempat tidur. Waktu orang-orang atau tetangga ini menjenguk, mereka ya tidak percaya kalau Mbah Lani itu masih hidup. Anak kecil yang berusia 8 tahun itu masih hidup. Mereka tidak percaya. Nanya ke orang tuanya, menjenguk ke Mbah Lani, sembari ditanya, kamu benar Lani, kamu benar Lani. Tapi Mbah Lani tidak bisa menjawab. Mereka hanya mendengarkan apa yang ditanyakan orang-orang ke dirinya tentang bagaimana kamu ceritanya kok bisa hidup. Nah, singkat ceritanya, hampir 2 minggu lamanya Mbah Lani terbaring dengan keadaan yang memang nyata-nyata linglung, hanya mendengar dan melihat kanan kiri. Dia menceritakan dalam keadaan yang sudah tersadar secara mulut, mata dan sebagainya, cuman kakinya itu masih belum bisa digerakkan. Itu setelah 2 minggu, kaki itu masih terasa berat untuk bisa berjalan. Mbah Lani itu cerita dengan orang tuanya, kenapa Mbah Lani itu bisa bangun dari kematiannya. Awalnya Mbah Lani ini mendengar orang-orang bertahlil, orang-orang bertahmid dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, tapi Mbah Lani yang di dalam keranda itu seperti mendengar jeritan dan tangisan yang tidak jauh dari Mbah Lani. Nah, Mbah Lani yang mendengar tangisan, jeritan, ketakutan itu spontan membuat Mbah Lani itu pengen hidup yang membuat Mbah Lani itu seperti bisa hidup kembali. Nah, ditanya jeritan apa sama orang tuanya, Mbah Lani menjelaskan, jeritan yang saya lihat dan saya dengar, nyata-nyata saya dengar itu dari area pemakaman, yaitu mereka-mereka yang sedang disiksa di alam kubur.
Nah waktu itu benar-benar membuat Mbah Lani ketakutan, sampai dia itu ya keinginan hidupnya itu ada. Dia bersyukur karena Allah memberikan dia hidayah, dia bisa hidup kembali walaupun dalam keadaan sudah terbungkus kain kafan. Itu pertama Mbah Lani menceritakan tentang kenapa dia bisa hidup kembali. Yang kedua, Mbah Lani menceritakan dalam keadaan dia yang sudah linglung. Waktu 2 minggu dia mendengar orang-orang nanya tentang bagaimana kamu bisa hidup, tentang bagaimana rasanya sudah meninggal. Mbah Lani seperti mencium aroma-aroma wangian yang sangat wangi, dan juga mencium aroma-aroma bau busuk yang sangat busuk. Dan itu bukan wangi dunia ataupun busuknya dunia, tapi baunya itu benar-benar semerbak membuat Mbah Lani nyaman. Tapi busuknya juga membuat Mbah Lani itu tidak kuat dia menahan bau busuk tersebut. Itu saat Mbah Lani itu dalam keadaan seperti ke bawah alam lain, entah dibawa kemana, entah apa yang dirasakan. Mbah Lani itu seperti melihat aroma dari kembang-kembang yang bermekaran, dan juga melihat bangkai-bangkai yang baunya itu benar-benar Mbah Lani tidak sanggup untuk mencium bau tersebut. Nah, di cerita selanjutnya dalam keadaan dia yang mati suri, bagaimana dia melihat secara nyata, mendengar secara nyata jeritan tangisan orang-orang yang ada di alam kubur. Itu ada yang dicambuk, ada yang ditanya tidak bisa menjawab, disiksa mulutnya, tangannya. Itu benar-benar Mbah Lani itu merasakan sampai dia itu benar-benar tidak mau mengalami hal seperti itu. Bukan hanya jeritan dan tangisan, tapi ada juga orang-orang yang tidur dengan nyenyak. Suasana alam kubur itu ada semacam sinar terang yang mengelilingi makam tersebut. Ini Mbah Lani juga melihat tidak cuma orang yang disiksa, tapi melihat juga ada beberapa makam itu yang benar-benar seperti makam yang diinginkan oleh semua orang. Nyaman tempat tersebut, nikmat rasanya, nikmat di alam barzah. Itu Mbah Lani juga menyaksikan, bukan hanya disiksa. Setelah Mbah Lani 2 minggu berusaha untuk bisa bicara, Mbah Lani bilang sama orang tuanya dan juga keluarganya yang saat itu ada di sekeliling Mbah Lani. Dia bilang, kalau menginginkan nikmat kubur yang seperti saya lihat, makam yang bersinar, tidur yang nyenyak, tawakal, beribadahlah yang baik, maka akan menerima nikmat kuburnya. Tapi jikalau di dunia selama hidupnya tidak pernah melakukan ibadah-ibadah baik, sholat, puasa, dan sunah-sunahnya, ya seperti apa yang saya lihat, jeritan, siksa kubur, dan tangisan mereka yang mengharapkan balasan-balasan doa dari anak-anak yang soleh. Karena makam yang bersinar, setiap hari ada yang mengirimi doa, ada yang membacakan doa untuk ahli kubur, dan orang-orang yang menjerit menangis itu keluarganya abe terhadap orang-orang yang sudah meninggal dan mereka mendapatkan siksa. Ini pesan Mbah Lani saat dia ini belum sepenuhnya bisa berdiri. Ini bilang sama keluarganya. Pesan Mbah Lani untuk kita semua yang pernah, pesan Mbah Lani, pesan beliau untuk kita semuanya yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa lebih dekat dengan memperbaiki sholatnya, memperbanyak sunah-sunahnya, membaca banyak istighfar, bersolawat. Semoga apa yang pernah dilihat Mbah Lani dengan nikmat alam kubur, dengan nikmat alam barzah, bisa dinikmati oleh kita semua. Dan pesan Mbah Lani, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.